Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dekal Ramadan, mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 20505241035. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas pertemuan ke-6 yang telah diberikan oleh Bapak Dosen Cucu Sutrisno SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan mencoba menjawab soal pertama, yaitu mengenai tentang macam-macam norma dan sanksi yang berlaku dalam masyarakat. Norma ada 4 bagian. Pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya seperti Rasul atau Nabi yang berisi tentang perintah, larangan, ataupun anjuran. Contoh dari norma agama yaitu beribadah kepada Tuhan, menghormati kedua orang tua, mematuhi segala perintah dari Tuhan, dan menjauhi semua larangan-larangan yang tidak disukai oleh Tuhan. Sanksi yang berlaku apabila kita melanggar norma agama, Tuhan akan memasukkan kita ke dalam neraka di akhirat nanti. Lalu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman hidup yang berasal dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh dari norma kesusilaan adalah bersikap jujur, tidak berbohong, tidak mencuri barang hak milik orang lain. Sanksi apabila kita melanggar norma kesusilaan yaitu rasa penyesalan dalam diri atas perbuatan yang telah kita lakukan itu salah. Kemudian ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam lingkungan masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah yang muda harus menghormati yang tua. Ketika kita bertemu dengan teman di jalan, hendaklah menyapa. Sanksi apabila kita melanggar norma kesopanan yaitu kita mendapatkan cemoohan dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh dari norma hukum yaitu kita tidak boleh membunuh, tidak boleh berbuat onar di lingkungan masyarakat. Sanksi apabila kita melanggar norma hukum yaitu kita mendapatkan pidana penjara atau denda. Lalu soal yang kedua yaitu mengenai pengertian dan penggolongan hukum. Pengertian hukum adalah aturan yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan di masyarakat. Lalu penggolongan hukum ada 4. Hukum menurut bentuknya, hukum menurut wilayah berlakunya, hukum menurut waktu, dan hukum menurut fungsinya. Hukum menurut bentuknya itu ada 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tertulis dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, contohnya itu undang-undang. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan tumbuh berkembang dalam keyakinan masyarakat tertentu, contohnya hukum adat. Hukum menurut wilayah berlakunya itu ada 3, hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara, dan hukum internasional adalah hukum yang berlaku secara internasional melalui kesepakatan 2 negara atau lebih. Hukum menurut waktu ada 2, ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan. Hukum menurut fungsinya itu ada 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang berisi tentang hal yang harus dilakukan atau hal yang tidak boleh dilakukan. Hukum formal adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan atau mempertahankan hukum material. Lalu soal ketiga mengenai lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya. Ada MA, MK, dan KY. MA atau Mahkamah Agung mempunyai peran sebagai keadilan tertinggi di Indonesia yang bertugas mengadili warga negara Indonesia.
Mahkamah Agung meliputi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum terdiri atas pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Pengadilan khusus meliputi peradilan agama, peradilan syariah Islam, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. MK atau Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi negara selain Mahkamah Agung. KY atau Komisi Yudisial mempunyai peran menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hukum. Lalu soal terakhir mengenai bagaimanakah sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi dan taat terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia. Pemerintah membuat aturan hukum ini dengan tujuan supaya masyarakat dapat hidup tentram dan damai. Itu saja video penjelasan dari saya mengenai tugas ke-6 pertemuan kali ini. Saya mengambil sumber dari buku paket PKN kelas 12 ini dan ini. Terima kasih kepada Bapak Cucu Sutrisno dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.